Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah saya Alfiana. Saya akan menjelaskan terkait project final project dari tugas Inggris Inggris Curriculum Material Development terkait alur perangkat pembelajaran dan modul ajar. Di mana pertama itu pada KALDIK atau kalender pendidikan. Untuk kalender pendidikan sendiri saya dapat dari internet yang disesuaikan dengan provinsi masing-masing, yaitu yang telah yang telah dibuat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan mengambil kalender pendidikan untuk sekolah tingkat SLTA, di mana seperti dapat dilihat di dalam Kaldik ini disebutkan beberapa minggu pembelajaran efektif dan semester ganjil itu terdapat 20 minggu, dan untuk pembelajaran genapnya yaitu 16 minggu. Untuk penampilan Kaldik ini saya sesuaikan dengan tahun pelajaran saat sekarang ini, yaitu tahun pelajaran 2022 dan 2023. Selanjutnya masuk pada prota atau program tahunan. Untuk program tahunan itu disusun setelah tujuan pembelajaran diturunkan dari CP dan elemen CP yang telah dipilih. Untuk elemen CP sendiri yang saya pilih yaitu elemen menyimak membaca. Di sini untuk TP-nya terdapat 12 materi yang dia memiliki prediksi waktu sebanyak 56 JP. Kemudian selanjutnya masuk pada prosem atau program semester. Mana program semester ini dibagi dari prota yang ia berdasarkan kalender pendidikan pada minggu pembelajaran efektif tadi. Seperti pada semester ganjil, pada kalender itu terdapat 28 minggu, maka untuk pembagiannya itu disesuaikan dengan prota. Yang mana itu semester ganjil itu ada 20 minggu, dan untuk semester genap itu ada 16 minggu. Kemudian untuk capaian pembelajarannya, yakninya eh, pada mata pelajaran bahasa Inggris memiliki beberapa elemen, seperti pertama yaitu ada elemen menyimak, ada elemen membaca, memeriksa, berbicara, menulis, dan juga mempresentasikan. Nah, capaian pembelajaran fase yang saya kembangkan itu pada fase E, yang mana pada fase E ini peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa atau pembacanya. Kemudian pembagian teks seperti narasi, deskripsi, prosedur eksposisi, recount, report, dan teks otentik menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Kemudian peserta didik itu dapat menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan atau perasaan mereka dengan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai dengan usia peserta didik di fase ini. Mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi. Keterampilan inferensi terserap ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris mulai berkembang. Peserta didik memproduksi teks tulisan dan visual yang lebih beragam dan kesadaran teks terhadap tujuan dan target pembaca. Nah, pada fase ini terdapat beberapa teks yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris. Namun dalam pembuatan modul itu saya memilih teks prosedur sebagai materi yang akan dibuat modulnya. Kemudian untuk capaian pembelajaran per elemen atau elemen berbahasanya, yaitu ada yang menyimak berbicara, membaca dan memeriksa, dan juga ada menulis dan juga mempresentasikan. Selanjutnya itu pemetaan capaian pembelajaran. Yang pertama itu capaian pembelajaran fase yang dikembangkan. Yaitu karena saya mengenal pembelajaran fase E, pada bagian ini telah saya breakdown atau ter, ter, CP setelah saya breakdown dari CP pada fase E. Yakni ada beberapa breakdown seperti yang dapat dilihat ini. Ini merupakan CP breakdown
yang telah saya turunkan dari capaian pembelajaran pada fase E. Kemudian untuk capaian pembelajaran fase E per elemen berbahasa, yaitu pada berbicara ada beberapa CP breakdown yang telah diturunkan. Yakni pada bagian ini merupakan bagian keterampilan, dan ini merupakan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Kemudian sama dengan sebelumnya untuk elemen membaca dan memirsa ada beberapa CP breakdown-nya yang telah saya turunkan dari capaian pembelajaran pada fase E. Kemudian untuk mulai sudah mempresentasikan juga sama, itu diturunkan dari capaian pembelajaran pada fase E yang diturunkan menjadi CP breakdown. Kemudian masuk pada tujuan pembelajaran. Pertama itu capaian pembelajaran pada fase dikembangkan, itu pada fase E. Tujuan pembelajarannya yaitu pada tulisan yang diberi warna kuning merupakan keterampilan, dan tulisan warna biru merupakan materi atau hal yang akan dipelajari oleh peserta didik. Di mana pada akhir fase E ada beberapa CP breakdown-nya, yaitu gunakan tulisan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemisalnya. Kemudian peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan atau perasaan dan diskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai usia peserta didik pada fase ini. Kemudian peserta didik dapat membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau mendapat informasi, dan peserta didik memproduksi teks tulisan dan visual yang lebih beragam dengan kesadaran terhadap tujuan dan target pembaca. Dan ini merupakan tabel tujuan pembelajaran yang telah diturunkan berdasarkan elemen CP yang telah dipilih. Pertama yaitu karena saya memilih menyimak berbicara, maka tujuan pembelajarannya telah diturunkan berdasarkan CP tersebut. Dan di sini terdapat 12 materi yang terdiri dari 56 JP selama 1 tahunnya. Kemudian masuk pada alur tujuan pembelajaran. Ini merupakan alur tujuan pembelajaran pada modul ini. Ini merupakan tujuan pembelajaran atau tabel dari ATP yang memuat tujuan pembelajaran yang telah disusun tadi. Kemudian untuk kata-kata kreasinya itu ada memahami teks, benar kritis kreatif, mengidentifikasi teks spesifik dalam teks, mengetahui jenis teks, tujuan penulisan teks, serta menghasilkan sendiri teks dan mengetahui informasi tersiratnya. Nah, untuk profil pelajar Pancasila atau yang saya pilih itu pertama ada berpikir kritis, di mana itu nantinya peserta ada mengembangkan teks dengan mengaitkan teks tersebut dengan kehidupan nyatanya. Kemudian ada kreatif, yaitu mereka akan menciptakan model presentasi atau menciptakan teks karangan mereka sendiri. Dan juga ada mandiri, yaitu mereka akan menghasilkan teks mereka sendiri. Juga ada gotong royong, di mana nanti pada pembelajaran mereka akan diajak untuk berdiskusi atau bekerja sama dengan teman-teman mereka terkait materi yang sedang dibahas. Dan ini merupakan klaserium dalam ATP ini. Itu pada elemen menyimak berbicara itu ada materi terkait introducing self, ada asking giving opinion, pada elemen membaca dan memeriksa ada beberapa teks itu seperti narasi, deskripsi, eksposisi, prosedur, report, dan juga pada elemen menulis mempresentasikan itu ada materi terkait gramatikal, tahapan penulisan, dan penyajian teks dalam bentuk digital. Penjelasan singkat dari modul ini yaitu untuk elemen menyimak berbicara
materi yang diberikan ialah itu mengidentifikasi dan memahami intelligence self dan asking opinion. Nah, untuk menyimak membaca itu materi yang diberikan itu terkait detail spesifik dari berbagai jenis teks dan juga menulis itu mempresentasikan yaitu peserta didik nanti akan mempresentasikan teks mereka dengan menggunakan media digital. Ini merupakan selanjutnya itu terkait analisis buku teks. Pertama itu buku teks yang digunakan pada modul ini yakni buku teks dari buku panduan bahasa Inggris yang mana buku ini disusun oleh Budi Hermawan, Dwi Haryanti, dan Nining Suryaningsi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pada tahun 2022. Nah, buku ini ditujukan untuk siswa SLTA di SMA, SMK, MA kelas 10 dan buku ini dikembangkan saat ini untuk mengacu pada kurikulum Merdeka yang sedang kita gunakan saat ini. Nah, kurikulum ini dengan adanya buku ini dapat memberikan keluasan bagi satuan atau pendidikan dan mengembangkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, kelebihan dari buku ini yakni buku ini telah disajikan telah disusun sesuai dengan kurikulum yang digunakan pada saat sekarang ini. Selain itu, dalam buku ini juga dijabarkan terkait CP, TP dan juga TP dan bagaimana cara penyusunannya. Nah, juga terdapat dan juga di setiap temanya itu memiliki gambar dan juga pada babnya sehingga itu dapat memudahkan pembaca atau peserta didik untuk memahami buku ini. Kemudian tujuan dari analisis buku ini agarnya penulis itu mengetahui kesesuaian antara CP dan TP yang tadi dirancang sesuai dengan buku yang menjadi pedoman bagi guru selama pembelajaran. Jadi ini merupakan bentuk kesesuaian antara buku ini dengan topik atau dengan TP yang telah disusun. Yakni pertama terkait dengan giving opinion seperti pada chapter untuk materi giving opinion itu untuk materinya dapat dilihat maaf untuk materi prosedur sendiri itu dapat dilihat pada chapter 4 yang mana itu terdapat materi tentang prosedur terkait teks prosedur teks about how to eat healthy to maintain your healthy. Dan juga ada beberapa chapter lainnya yang memuat tentang teks prosedur. Selanjutnya yaitu simpulan atas analisis buku ini. Pada buku ini menurut saya sudah memiliki kesesuaian dengan karakter peserta didik yang mana dalam buku ini telah menggunakan media digital yang sangat cocok digunakan untuk pada peserta didik pada saat sekarang ini. Nah, juga dengan adanya penyampaian materi secara multimodal itu sangat relevan dengan peserta didik dan juga media yang mereka gunakan dan gaya belajar peserta didik sehingga penggunaan buku ini tuh lebih menarik peserta didik lagi untuk lebih belajar. Kemudian masuk pada modul ajar, topik atau konten inti pada informasi umum untuk kompetensi awalnya itu mengetahui definisi jenis structure, language feature, dan structural function dan procedural text. Kemudian untuk profil belajar Pancasila seperti yang tadi dijelaskan tadi itu ada berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan juga gotong royong untuk peserta didik nantinya bekerja sama atau berdiskusi di dalam kelas. Kemudian untuk sarana prasarana yang digunakan itu ada informasi speaker, target peserta didik itu ada regular, peserta didik yang membaca dan juga peserta didik dengan istimewa. Kemudian untuk model pembelajaran yang digunakan itu ada gender based instruction atau gender based approach. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran pertama itu siswa mampu mengetahui definisi fungsi sosial seperti teks unsur kebahasan dari teks prosedur. Siswa mampu bekerja sama dalam menganalisis fungsi sosial seperti teks dan unsur kebahasan dari teks prosedur dalam grup, dan siswa mampu menghasilkan teks prosedur secara mandiri. Jadi dalam modul ini terlebih dahulu saya membuat modul terkait materi tentang prosedur teks. Kemudian untuk asesmen digunakan itu ada formatif dan summatif. Untuk pemahaman bermaknanya itu
Prosedur teks adalah sebuah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja atau explain how something works atau sebuah teks yang menunjukkan cara melakukan sebuah aktivitas. Kemudian untuk kata pemantik yang digunakan uh, itu pertama apakah kamu menggunakan prosedur yang baik pada saat membuat sesuatu dan apa jenis makanan yang pernah kamu buat. Kemudian masuk pada kegiatan belajar itu pada kegiatan pendahuluan beralokasikan sekitar 10 menit. Di mana pertama aktivitas guru itu guru memasuki kelas, ada menunjukkan salam kepada peserta didiknya, kemudian dia menginstruksikan peserta didik untuk berdoa dan memeriksa kehadiran siswa. Kemudian guru menanyakan siswa dan mengulang kembali pembelajaran pada minggu sebelumnya. Dan selanjutnya itu guru mengarahkan pembicaraan pada topik yang akan dipelajari. Jadi pada bagian pendahuluan ini guru lebih menekankan kepada apa itu pembelajaran. Guru lebih seperti mereview pembelajaran sebelumnya dan menyiapkan kesiapan siswa untuk belajar. Kemudian aktivitas yang dilakukan siswa yaitu siswa menjawab sembari guru, berdoa bersama, dan juga menjawab setiap pertanyaan dan mendengarkan penjelasan dari guru. Kemudian untuk kegiatan inti itu sekitar untuk itu beralokasikan selama 70 menit, yang mana untuk BKOF untuk kegiatan BKOF-nya yaitu sekitar 10 menit, yang mana pertama itu guru memberikan sebuah gambar sebagai bentuk pemantik atau untuk membangun pengetahuan bagi peserta didiknya. Kemudian dia bertanya gambar tersebut, kemudian lahirlah pertanyaan kembali terkait gambar tersebut, terkait keterkaitan gambar tersebut dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian guru memberikan penjelasan tentang gambar tersebut. Nah dari gambar tersebutlah nanti akan membangun pengetahuan atau membangun dasar-dasar pengetahuan siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Selanjutnya untuk aktivitas yang dilakukan siswa, yaitu siswa memperhatikan gambar yang diberikan guru, siswa menjawab guru dengan pendapatnya masing-masing, kemudian mengungkapkan pendapatnya dan juga menyimak penjelasan yang diberikan oleh guru. Yang mana untuk gambarnya sendiri, untuk gambarnya di sini yaitu sebuah gambar tentang seorang chef yang sedang memasak. Maka dari situ nanti guru akan bertanya terkait keterkaitan gambar tersebut dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu masuk pada kegiatan MOT atau modeling of text, yaitu berkisar sekitar 20 menit, mana pertama itu guru mempersiapkan teks yang ditampilkan sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Ada yang bagi siswa yang memiliki gaya belajar audio, maka guru akan memberikan audio. Siswa yang memiliki gaya visual akan diberikan teks dengan gambar, dan siswa yang memiliki gaya audio visual akan diberikan sebuah audio. Kemudian guru menginstruksikan siswa untuk menyimak dan membaca teks prosedur yang sudah diberikan sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian selanjutnya guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait jenis structure atau detail spesifik terkait teks prosedur. Kemudian guru kemudian memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait teks atau menjelaskan materi tersebut dengan menggunakan PPT. Kemudian untuk aktivitas yang dilakukan oleh siswa, yakninya siswa menjawab setiap pertanyaan dengan bervariasi dan mengikuti setiap instruksi dan menyimak setiap penjelasan dijelaskan oleh guru. Pada bagian inilah dilakukan diferensiasi terhadap gaya belajar siswa. Kemudian selanjutnya masuk pada kegiatan JCOT atau
yang beralokasi sekitar 20 menit. Pada ini pertama guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Guru memberikan sebuah worksheet kepada siswa yang berisikan lembar kerja yang akan dikerjakan nantinya per kelompok, dan kemudian menjawab pertanyaan dari worksheet tersebut. Nah, dari dalam worksheet tersebut nanti itu akan diberikan siswa itu akan diberikan sebuah audio, video dan juga audio, yang mana untuk audio sendiri nanti itu akan dijawab melalui sebuah kuis yang akan dibuat oleh guru di dalam satu aplikasi. Kemudian untuk aktivitas sendiri yang dilakukan oleh siswa itu mendengarkan guru dan kemudian per kelompoknya siswa menerima setiap worksheet yang diberikan dan mengerjakan soal yang sesuai yang diperintahkan oleh guru. Kemudian siswa menyampaikan hasil diskusi mereka. Kemudian masuk pada kegiatan ICOT atau berkisaran sekitar 20 menit, yaitu pada kegiatan ini guru memberikan kembali peserta didik sebuah worksheet yang menginstruksikan siswanya untuk menyelesaikan tes prosedur sederhana sendiri berdasarkan topik prosedur berdasarkan apa yang mereka inginkan. Jadi pada kegiatan ini guru memberikan waktu sekitar 15 menit untuk siswanya, dan nanti di 5 menit terakhir akan diberi kesempatan untuk 1 atau 2 orang siswa untuk mempresentasikan tugas mereka secara mandiri. Kemudian untuk kegiatan yang dilakukan oleh siswa itu mengambil worksheet yang diberikan oleh guru dan mengerjakan secara individual dan mengumpulkan worksheet tersebut dan membahasnya secara bersama dengan guru dan teman-temannya. Kemudian masuk pada kegiatan penutup. Untuk kegiatan penutup, itu guru mengumpulkan semua worksheet, kemudian menyimpulkan pembelajaran, dan guru memberikan peserta didik sebuah pekerjaan rumah, dan setelah itu ia menginformasikan tentang topik apa yang akan dibahas berikutnya. Kemudian pada tahap penutup ini, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa secara bersama-sama dengan peserta didik. Sedangkan untuk kegiatan aktivitas dari siswanya, yaitu siswa memberikan worksheet kepada guru, menyimpulkan materi yang telah dipelajari atau mencatatnya, kemudian memahami pekerjaan rumah diberikan oleh guru dan berdoa bersama serta untuk menutup pembelajaran. Kemudian untuk refleksi peserta didik dan pendidik, itu ada pertama, apakah model pembelajaran yang digunakan sesuai dengan materi karakteristik peserta didik? Apakah semua peserta didik nyaman belajar dalam kelompoknya? Pada bagaimana materi peserta didik mudah untuk dipahami, dan bagaimana kesesuaian durasi waktu yang ditetapkan dengan tujuan pembelajaran yang telah disusun dan ingin dicapai. Kemudian untuk lampiran kerja atau worksheet yakni akan terlampir untuk materi pengayaan. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang memiliki nilai di atas KKM, di mana nantinya itu akan diberikan sebuah teks yang sedikit lebih rumit dan dengan memberikan batas waktu atau limit waktu yang sedikit lebih terbatas. Kemudian untuk remedialnya, siswa itu akan diberikan remedial itu akan diberikan kepada siswa yang tidak mencapai tujuan pembelajaran atau nilai yang tidak kurang dari target. Kemudian materi yang diberikan berupa pengerjaan ulang teks prosedur tersebut untuk kembali merefleksikan materi. Kemudian masuk pada bacaan siswa, yaitu pada buku bahasa Inggris di Work in Progress oleh Budi Hermawan, Dwi Haryanti dan Nini Suryanti tahun 2022. Untuk kelas remnya itu ada prosedur teks yang merupakan teks yang berisikan langkah-langkah. Untuk daftar pustakanya itu saya mengambilnya dari modul ajar dari SMKN Negeri 1 Grati. Nah, ini merupakan lampiran materi atau worksheet yang digunakan. Mana untuk kegiatan ini pada BKF ini merupakan gambar yang kita gunakan untuk memantik untuk membangun pengetahuan siswa tadi. Kemudian ini merupakan materi yang akan diberikan oleh guru, materi yang berisikan tentang detail spesifik dari teks prosedur yang akan diklasifikasikan atau dijelaskan oleh guru. Kemudian ini merupakan worksheet atau media yang digunakan oleh guru sesuai dengan gaya belajar siswanya. Di mana untuk yang visualnya itu ada gambar dan juga ada tulisan
yang akan diberikan oleh guru kepada siswa yang visual, dan ini merupakan audio yang akan digunakan oleh peserta didik jika mereka audio, dan ini merupakan uh, link YouTube atau video untuk mereka yang bergaya belajar atau audio visual. Kemudian pada bagian JCOT ini merupakan teks prosedur yang akan dikerjakan oleh mereka berkelompok, yang mana setelah mereka nanti itu menonton video ini akan diberikan mereka akan mengerjakan sebuah worksheet yang mana mereka harus mengisi bagian goals material dan juga step dalam teks prosedur berdasarkan video yang telah mereka tonton tadi. Dan ini merupakan video yang sama. Ini merupakan video yang akan mereka tonton berdasarkan tugas yang akan mereka buat. Dan nantinya untuk kegiatan keduanya ya mereka akan menggunakan sebuah audio. Nah di dalam audio ini mereka akan mengisi sebuah kuis atau sebuah latihan lagi, dan nantinya dari latihan itu jawaban dari latihan itu akan mereka sesuaikan dengan apa yang mereka dengar di dalam audio ini. Ini merupakan beberapa pertanyaan yang akan mereka jawab berdasarkan audio yang diberikan. Kemudian untuk bagian ICOT, yakninya ini merupakan bagian dari learning individual activity atau pada bagian tadi kan mereka akan membuat sebuah teks prosedur mereka sendiri berdasarkan detail spesifik yang telah dipelajari. Maka pada bagian inilah worksheet yang akan mereka kerjakan. Ini ada bagian step, dan ini merupakan features yang akan mereka identifikasi nantinya. Mungkin sekian penjelasan terkait perangkat ajar, juga modul ajar dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.